RC atau Remote Control Drift adalah mobil mainan yang dikendalikan dengan remote control. Seperti layaknya mobil sungguhan, mobil RC ini juga dilengkapi ban dengan kembangan halus agar bisa melakukan aksi drifting dengan kecepatan tinggi. RC Drift itu sebenarnya itulah mainan atau hobi yang mengikuti mobil aslinya di balap di Warni Jepang. Itu RC Drift, jadi beloknya counter steering, bukan hanya belok sekedar belok aja dan dia ada takingnya ketika dia tandem. Untuk bisa merakit satu mobil RC Drift ini dibutuhkan waktu paling cepat 1 hari dan paling lama sekitar 4 bulan. Lamanya waktu perakitan juga tergantung dari spare part dan juga budget, karena banyak komponen yang harus dirancang khusus untuk melakukan aksi drifting. Dimulai dari satu dasar kit atau body, lalu dilengkapi dengan baterai, ban polikarbonat, speed controller, servo yang berguna untuk membelokkan ban mobil, dan tentu saja remote control. Para pencinta RC drifting ini memang biasa berkumpul untuk saling unjuk kebolehannya masing-masing. Kalau awal mulanya ngerakit, awalnya ikut dari teman dan didasari atas hobi dari kecil, main remote control. Dari mulai kiddie hingga saat ini yang seperti ini. Untuk menyelesaikan mobil RC-nya, Mahmudi ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya masing-masing orang berbeda. Kalau saya menghabiskan waktu 4 bulan untuk merakit. Karena awalnya hanya ikut dulu, lihat dulu, membandingkan dari spek ini dengan spek lain. Lalu ada juga beberapa part yang nunggu dari luar. Walaupun sepertinya mudah, namun melakukan aksi drifting ini perlu keahlian khusus. Untuk berlatih mengendalikannya saja membutuhkan waktu 1 hingga 3 bulan. Yang pasti untuk fine tuning kita perlu per set, terus oli set, dan motor didukung motor dan ESC yang bagus dan remote juga yang high response. Adanya berbagai event kompetisi mobil RC Drift membuat hobi ini semakin hari semakin diminati. Sastika Rizky, Rahadian Ardana melaporkan untuk NET. Ya, itulah tadi kita melihat sedikit tentang RC drifting. Ini adalah radio control, tapi kita drifting ya di sini ya. Ini boleh diceritakan sedikit nggak sudah dari kapan bermain RC drifting ini? Iya, sebenarnya kita lama udah dari 2008. 2008? Ya. Saat itu komunitas memang belum banyak membernya, karena kita main masih di tempat-tempat di pelosok-pelosok. Nah, berkembang itu pesat di 2010. 2010 kita udah mulai pesat. Sampai saat ini member kalau misalkan ada perlombaan resmi atau kalender-kalender yang kita bikin, itu bisa sampai di atas 60. 60 orang dan usianya gimana tuh? Apakah usia mulai dari yang dari anak-anak kecil gitu? Masih dari sekolah dasar sampai yang udah kerja, yang udah berkeluarga, banyak semua. Mas Gatot kenapa kok tertariknya dengan remote control drift? Kenapa nggak di mobil yang asli gitu? Mungkin lebih perhatian, lebih murah. Mungkin lebih murah sama nggak terlalu maintenance juga nggak terlalu, karena dia elektronik maintenance-nya nggak begitu terlalu ribet ya, nggak susah, jadi masih mudah. Apa sih kenikmatannya bermain remote control drift ini? Drift itu lebih ke seni art atau lebih keindahan, tidak ada lebih fun, yang pasti lebih fun. Dia kita nggak ngutamain kecepatan, tapi keindahan, art, terus segala macam. Keindahan berarti harus stay di lingkaran ini? Iya, tanpa nginjek garis. Oh, tanpa nginjek garis. Tanpa nginjek Cukup garis. sulit. Mas pengen tahu dong, ini sebenarnya berapa sih range harga dari remote control ini? Sama nggak sih harganya itu dengan remote control touring yang seperti pada umumnya? Kalau untuk harga antara drift dengan touring mirip ya. Mirip. Cuman kalau memang drift itu karena lebih banyak detailing di body, jadi dia mungkin spend money-nya lebih ekstra kali. Oke, dari berapa sampai berapa kira-kira? Harga mulai dari 2 jutaan sampai puluhan mungkin. 2 sampai puluhan juta? Oke, itu bisa jadi motor tuh Mas ya. Tapi di sini ada Mas siapa? Bondan. Mas Bondan, susah nggak sih untuk mengendalikan ini sendiri? Karena kan memang tantangannya harus stay di dalam garis ini kan. Susah nggak? Emang kita mesti perlu belajar. Perlu belajar. Jadi saya nggak bisa nih kalau nyoba sekarang. Bisa tapi gelinding. Oke, sekarang kalau kita ingin memulai untuk bisa belajar remote control drift, selain kalau tentunya harus punya remote mobil dan remote-nya ya. Nah, apalagi persiapan yang harus kita lakukan nih Mas?
persiapan untuk kita ready to drift gitu Ya, ya. betul. Ban Ban. yang memang ready untuk drift karena dia jenisnya beda dengan radio control yang lain. Oh ya? Oh gitu. Karena dia Oke. mengandung campuran antara karet dan plastik. Oke, boleh saya minta izin untuk saya ambil yang mana Iya, mungkin untuk sebagai sebentar. contoh saya mau tunjukkan ke kamera mungkin. Oh, itu bisa Oke. dibuka. Ya, ini dia. Oh, ini yang tadi Mas Gatot bilang bahwa bannya ini berbeda daripada ban-ban remote control pada umumnya itu ya. Iya. Ini terbuat dari apa, Mas? Dia mirip seperti ABS, bahan ABS atau plastik keras, Oke. tapi dia surface-nya licin. Oke. Tapi memang ada campuran rubbernya sedikit. Nah, untuk jenis ban seperti ini, track yang bisa digunakan adalah jenisnya yang seperti apa? Nah, untuk surface misalkan karpet kita komponnya yang tidak terlalu banyak rubbernya, tapi kalau misalkan kita surface di semen kita butuh yang rubbernya sedikit lebih banyak dibanding yang di karpet. Oh, oke. Tapi kalau untuk maintenance misalnya berapa kali dipakai untuk balapan itu harus ganti bannya Nah, itu berapa? tergantung dari pemain masing-masing. Oh, Misalkan gitu. dia feel-nya dia merasa cukup, misalkan satu ban ini, satu set ban dia butuh 1 bulan atau 2 bulan, dia rasa cukup, ya dia lanjut terus. Jadi ini mirip seperti kayak apa ya, mobil ya yang pada umumnya mobil beneran ya. Seperti kayak formula juga kalau balapan kan harus kadang-kadang ganti ban. Mas, tapi saya penasaran deh sebenarnya ini suaranya dari mesinnya yang dinyalakan? Itu dari fan-nya, kipas. Fan-nya? Iya. Oh, I see. Sama seperti mobil ya. Jadi untuk mendinginkan mesinnya Mulai juga dari kita menggunakan. suspensi, setting ride height, atau chamber, toe in, toe out, semua ada. Jadi kalau Anda melihat di sini, di contoh yang sedang saya pegang, ini memang detail sekali ya. Ada apa nih, ada ball joint-nya, arm-nya, ada pair-nya, ya, ada shock breaker-nya. Wow. Nah, kalau misalnya sudah lama nih, karena dari tahun berapa tadi, Mas? 2008. 2008 sudah pernah mengikuti kejuaraan di mana saja dan apa saja nih yang sudah dimenangkan? Alhamdulillah di 2011 saya 10 besar di Malaysia, 2012 podium 2 di Thailand. Wow. Ya. Insya Allah tahun ini Thailand lagi. Ke Thailand lagi. Penilaiannya seperti apa sih Mas? Kalau mungkin yang remote control touring kan pasti cepet-cepetan. Kalau drifting itu dinilainya bagaimana? Berapa kali Keindahannya putaran tadi kan? Jadi memang ada rules khusus untuk drift sama dengan rules dengan mobil drift beneran sama persis. Jadi ada kualifikasi untuk menentukan poin dia. Nanti dia akan dipisah top 16 atau bracket paling atas itu 16 pemain poin tertinggi. Nanti setelah ditentukan poin tertinggi dan udah ada bracketnya, baru nanti kategori tandem battle. Jadi battle itu jadi dia cara penilaiannya ada posisi leader dan chaser. Jadi leader itu meninggalkan chaser semampu dia atau sejauh mungkin tanpa keluar dari race line ditentukan oleh judge, dan chaser tugasnya dia memang untuk nempel leader sampai sedekat mungkin. Nah, itu yang skillnya yang paling sulit di situ. Wow. Oke, langsung mau lihat dong Mas gimana sih caranya bermain. Ini kan kita udah ada sirkuitnya ini ya. Ada teman-teman lagi Ada nggak mungkin teman-teman yang yang akan boleh meramaikan kita nih? panggil, halo. Oh iya. Yuk ikutan biar rame karena saya sebenarnya ingin ikutan Oke, tapi saya saya taruh belum dulu bisa. nih ya. Iya, Mas. Saya kembalikan. Oke. Nah, Nice. Kita coba mungkin di surface ini ya. Gimana dengan nih? layout yang sederhana aja. oh. Wah, kalau dulu zaman saya kecil bilangnya bisa ngesot. Wah, keren banget. Wow. Mas, saya dulu juga main remote control gitu, tapi mobilnya kan nggak bisa sampai ngesot-ngesot gini, karena biasanya kalau kita gas terus kemudian kita belok ya udah dia belok pada umumnya aja ke kiri ke kanan. Ini kan sampai bisa ada kayak drift atau spin Wow. seperti ini. Saya agak penasaran gimana sih cara ininya? Saya nggak tahu. Jadi ini diapain? Steeringnya belok, yang ini untuk gas sama remnya. Tinggal kita mainan aja. Oh, cocok. Ini mobilnya mana Mas? Yang ini ya? Mana mobil saya? Yang orange. Oh, oke. Oke, mundurnya gimana Mas? Mundurnya nggak bisa. Oh, saya nggak bisa mundur. Ya oke, itulah saya. Waduh, Oke. ternyata tidak gampang. Oh, I see. Tunggu. Ya, saya ditabrak. Oh gila, ternyata tidak mudah ya mengendarai mobil ini ya. Kayaknya.
mobil saya stuck, Oke, ya, Mas. oke. Oh, ternyata ini juga harus apa ya? Harus hati-hati sekali, Harus sensitif sekali. mahir ya memutarnya ya. Drift itu butuh kontrol steering sama throttle yang apa? Combine-nya yang timingnya cukup. Ya maklum, aduh ditabrak lagi sama Shanaz. Bukan. Bukan, Mas. Saya udah gak main. Maklum Mas, jari saya biasanya pegang barbel Mas. Tuh. Waduh. Waduh, ngepot nih. Iya, Wah, nyangkut nih. Wah, beda sekali ya. Ini Masnya yang nyetir sama saya tadi nyetir. Iya. Kalau saya nyetir seperti ada drunken driver di dalamnya. Aduh, nyangkut Ini lagi. enggak, ini beneran serius, dia drifter ternyata. Aduh, nyangkut lagi. Mas, tapi kalau misalnya mau ikutan gitu, saya ingin belajar lebih gitu Wah, gagal. Aduh. tentang RC drifting ini bisa kemana, Mas? Bisa Ada perkumpulannya? Ada di beberapa mall di daerah Jakarta Gak gampang Selatan. ya bener ya. Ada di salah satu toko di daerah Malakaraya. Ada di mall di sekitar Jakarta Barat juga ada yang Oke. memang dia konsen untuk khusus di RC drift. Oke, dan itu berkumpulnya setiap kapan? Weekend pasti ada, Sabtu Minggu Weekend, pasti Sabtu ada. Minggu dari jam berapa itu? Dari sekitar jam 10-an, mungkin jam operasional mall, biasanya kita udah ada. Oh, oke. Dan kalau misalnya ada Twitter atau ada Facebook untuk Facebook di-share? bisa join atau follow ke RCDI Jakarta. RCDI Iya, Jakarta. Atau Radio Control Drift Indonesia Oke, Jakarta. itu nyambung ya? Nyambung. Oke. Ya, Dan bisa di kalau situ dan Twitter di RCDI Jakarta juga. sama ya, Iya. berarti kalau misalnya bagi Anda yang penasaran nih, saya tadi penasaran sedikit, tapi ternyata saya tidak bisa sama sekali, jadi saya menyerah. Jangan menyerah dong Mas. Mas, ini Nggak kalau boleh yang menyerah, seperti punya memang. saya ini berapa harganya? Waduh, Tuh, langsung dimasukin. Berapa harganya tuh? itu newsroom. Oke. Oke, harganya katanya 12 juta. Hari ini Oke. langsung 3 juta. Oke. Mas, Oke, thank you banget terima ini. kasih banyak. Iya, sama-sama. Semuanya sudah hadir di sini dan tadi kita sudah belajar sedikit meskipun saya sangat mahir, tetapi saya tidak usah ikutan lah. Biarkan Adrian saja yang kurang mahir untuk ikutan. Ya, tentunya masih banyak lagi informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.